guys, welcome back to Lorinda Says. Thank you for watching. Dalam video kali ini kita akan menjawab beberapa question daripada kawan-kawan kita. Saya ada mempost beberapa postingan melalui Facebook dan juga aplikasi WhatsApp. And not to forget, saya juga ada membuat satu postingan di community post tentang video Q&A part 5. Saya meminta beberapa rekan ataupun sesiapa sahaja rekan yang ada Q untuk saya jadikan konten lah untuk pembukaan kita, untuk kita punya penaik semangat di bulan ini. Sebab bulan ini saya mula balik aktif on camera for you guys. Sebelum kita mulakan kepada Q&A kita, saya ingin mengucapkan terima kasih sebab kamu semua sudi dan masih bersama saya. Thank you guys. Tanpa kamu semua mungkin saya pun sudah lemah semangat, terus malas sudah membuat konten mungkin. But thank you untuk beberapa rekan YouTubers yang sentiasa support saya. Saya mau sebut pun takut ada yang terlupa, nanti sedih pula dorong. Jadi saya sebutkan di sini semua kamu sangat-sangat memberi inspirasi kepada saya, memberi semangat kepada saya, dan ya, thank you guys. Thank you so much. Sekarang kita masuk ke Q&A part 5. Guys, kamu nampak rambut saya begini? Saya baru lepas mandi kering. So, ya, saya apply dulu beberapa hair serum. Kemudian saya ambil buku yang saya tulis soalan. Dan kita akan mulai dengan Q&A kita, oke? Tunggu sekejap. Pohon beringin tumbuhnya rendang. Saya pakai baju raya saya besar sedikit, tapi tidak apa yang penting sopan. Oke, kita sudah kasih hair serum kita punya rambut. Setiap kali lepas mandi biasakan pakai ketiak wangi. Ini ketiak wangi kan, dia punya fungsi mencerahkan kamu punya ketiak, mewangikan ketiak kamu. Saya paling ngam yang inilah, saya rasa, sebab walaupun saya pakai yang jenama RXN itu kan, yang itu kan, sama yang banyak lagi jenama lain kan, bila bercampur dengan peluh saya sendiri dia jadi macam bau pahit tau. Tapi kalau dengan ketiak wangi ini dia macam blend dengan sangat baik. So saya stick dengan ketiak wangi guys. Produk tempatan, halal, wangi, dan mencerahkan ketiak. So jangan lupa coba. Kalau kamu mau, kamu boleh kontak saya juga. Oke, sekarang kita pergi kepada Q&A kita. Tanpa basa-basi lagi, kita tengok siapa yang ada soalan. Soalan pertama daripada Abang Gaps. Wajar atau tidak tindakan saman saja dikenakan kepada mereka yang langgar SOP semasa? Yang kedua, menurut pandangan sis, apa hukuman yang paling setimpal? Dia bilang. Dia cakap stay safe and take care. Thank you Abang Gaps. Kamu jangan lupa berkunjung ke channel Abang Gaps. Channel Abang Gaps ni tentang dia punya dia punya all about himself, unboxing, journal, lepas tu ada cover lagu, lepas tu banyak lah, saya rasa teaser banyak, thumbnail dia menarik. So check him out, gitu. Jadi jawapan saya untuk soalan Abang Gaps ialah wajar saja. Wajar dia punya tindakan untuk langgar SOP ialah saman. Cuma kalau mau lebih drastik mungkin kita boleh kasih up itu jumlah saman, walaupun yang sekarang sudah up pun orang masih tidak berapa kisah. Lain daripada itu mungkin kita boleh coba coba kasih hukuman hikmat masyarakat. Bagi hukuman hikmat masyarakat untuk bertugas di hospital, bantu-bantu di hospital, bantu-bantu di pusat kuarantin dan sebagainya yang berkaitan dengan keadaan semasa, supaya diorang tahu betapa banyak kisah-kisah sedih, kisah-kisah menakutkan, kisah-kisah yang real di dalam sebuah tempat kuarantin ataupun di dalam sebuah hospital yang menempatkan banyak pesakit COVID-19, supaya diorang tahu macam mana menjadi rakyat yang lebih mendengar dan lebih peka lah terhadap isu semasa. Jangan ambil enteng, ambil ringan, pandang ringan, ataupun merasa tidak penting. Saya ini tidak sakit, buat apa juga saya mau ikut SOP. Biasa berfikiran begitu, sebab itu jadi begitu. Jadi menurut pandangan sih, apa hukuman paling setimpal? Dia bilang, ya itu hukuman hikmat masyarakat. Lain dari itu mungkin ngam juga lah disebat. Kalau sudah banyak kali langgar SOP, pergilah masuk penjara, kasih sebat, baru dia tahu. Kurang saja. Oke, next soalan daripada Irina Ams. Hello, yang mau tanya Bani, apa aktiviti kamu semasa MCO ini? Tolong share tips berlockdown yang terbaik darimu dan bagi tips memajukan perniagaan kecil-kecilan, dia bilang.
Aktivitas semasa MCO macam biasa PDPR, kalau bukan PDPR pun tetap juga anak-anak memang study everyday. Saya tidak cakap yang diorang ini anak-anak yang sangat rajin belajar, tidak, but at least kalau masa diorang bukan PDPR saya akan suruh seorang satu baca buku teks bahasa Melayu, kalau bukan pun buku teks sejarah, kalau tukar pun buku teks bahasa Inggris. Saya buat begitu saja untuk diorang macam supaya otak diorang masih lagi in mood of belajar walaupun dalam keadaan rumah saja kan. Dan tolong share tips berlockdown yang terbaik darimu. Aduh, saya punya lauk pun banyak daun ini sekarang. Saya lebih suka lauk daun daripada lauk daging. Paling untung yang yang ada tanaman sendiri, macam dorang si Vikela, macam dorang si EDL, itu bilas-bilas yang ada melehing. Lepas itu siapa lagi yang ada kebun itu macam dorang si Gaman Multimedia. Untunglah kalau yang ada yang bercocok tanam di rumah ataupun di kebun dorang kan boleh dapatkan sayur secara percuma, gratis. Kalau macam saya ini tinggal di bandar terpaksa semua tunjuk-tunjuk keluar duit, tunjuk-tunjuk keluar duit. Yang ketiga dari Arina Arms ialah tips memajukan perniagaan kecil-kecilan. Bagi saya tips memajukan perniagaan kecil atau besar ialah promosi, dia punya marketing. Jadi kita berusaha menjual di sekeliling kita dulu sebelum kita go out lah. Kita berusaha jual pada kawan, pada jiran, orang sekeliling. Jadi yang penting dalam satu perniagaan kecil atau besar ialah marketing. Ya, marketing dia macam mana promosi, kasih jalan macam mana. Kalau macam saya sendiri tuh, kamu sendiri nampak saya di Facebook, saya di Telegram, saya juga di YouTube, saya juga di TikTok. Dimana-mana pun saya bawa itu saya punya perangai menjual. Jadi ya, hari ini saya pakai Gincu Nude sis. Cantik nih Gincu, dia tidak orang bilang tidak terlampau dia tidak keras, ada gincu yang keras kalau kita pakaikan jadi bibir kita kering. Kali ini dia sangat lembut dan dia tidak melekat yang macam yang selalu gincu yang sangat melekat kan sebenarnya dia beracun. Jadi be careful ladies. Yang penting ialah marketing dan jangan putus asa, sentiasa iklan. Pedulilah orang fed up dengan kau, pedulilah orang cakap kau desperate. Sebab saya pernah tahu Desperate juga kau nih sis, hari-hari iklan padahal lagi kau kerja. Sis, laki saya askar saja, bukan Perdana Menteri. Kalau askar saja, anak 4 tinggal di bandar. Imagine lah kau sis. Next daripada Andari AMN 19, apa program atau aktiviti masa PKP? Aktiviti masa PKP macam yang saya cakap tadi, aktiviti saya lebih banyak fokus pada anak-anak sebab dorang bosan dorang di rumah. Lepas itu saya terpaksa melanggan itu TV-TV yang ada kartun, kasih dorang ada kartun. Sebab anak-anak saya tiada telepon, tiada tab, jadi dorang belajar PDPR pun pakai telepon saya saja. Sebab tuh kalau saya macam on PDPR memang saya tidak dapat merekam lah. Cantik gelang saya kan, promosi. Kalau kamu mau gelang begini kamu kasih tahu. Buat masa ini kita sambung dulu untuk si Andari punya aktiviti masa PKP itu saya bilang tadi banyak berfokus pada anak-anak. Kalau saya sendiri macam biasalah, ke dapur, ke ruang tamu, ke bilik, ke store, mengemas, mengajar anak, ke tandas, semualah. Macam biasa saja. Saya tidak pergi kebun sebab tidak kebun di sini. Kalau ada kebun situ depan saja nggak. Oh, saya pergi nak kantor. Bosan juga duduk rumah saja. Next, soalan daripada ADL Channel. Mohon jawab, Yayang. Apa tips kau bersabar nampak dislike di video kau? Pernahkah kau rasa why ada dislike? Sekian, dah bilang. Saya rasa saya antara orang yang pernah kena serang dislike. Hari itu saya pernah live masa saya belum monetize lagi. Saya masa itu kejar jam tayang 4000 jam. Saya live malam pukul 10 sampai pukul 12 kalau saya tidak silap. Live itu saya tidak bercakap tentang hal lain, saya hanya bercerita, membacakan cerita daripada Google yang seram-seram saja saya baca. Tiba-tiba 20 dislike. Saya tidak tahu kenapa dan mengapa, tapi saya anggap saja mungkin first mungkin dorang rasa tidak menarik, kedua mungkin dorang rasa saya ya. Tips untuk bersabar nampak dislike ialah anggap saja begitulah. Anggap saja, lain orang lain cita rasa. Mungkin orang punya cita rasa yang pakai seksi-seksi. Kalau orang lain mungkin suka yang tertutup-tutup. Kalau macam saya pula, saya semua saya like. Saya berpikir tentang usaha itu orang buat video. Saya tidak berpikir tentang apa konten dia. Mungkin agak bodoh kedengaran bagi setengah orang, tapi saya begitu. Sebab saya tahu penat dia edit video macam mana. Tidak kisahlah video kamu itu kelihatan seperti tidak menarik ataupun menarik. Kalau kamu ada editing, kalau kamu sudah upload video bermakna, kamu sudah edit dan kamu sudah penat merekam, kamu sudah buat berbagai cara, kamu kasih berdiri telepon, kamu kasih itu, kasih ini, kasih itu, saya menghargai yang itu.
Saya tidak kisah akan konten kamu. Yang saya kisah ialah usaha kamu untuk upload sebuah video, itu saya sangat hargai, jadi saya like. Itu sajalah. Saya boleh cakap. Oke, next. Soalan daripada Herman Melvin Studio and Entertainment. Soalan saya, benarkah PKP kali ini kurang tegas? Adakah ini salah pemimpin atau salah rakyat? Menurut saya, jujur, ya, salah rakyat. Ya, salah kerajaan. Dua bersalah. Sebab apa? Sebab kerajaan, yes, kurang tegas. Rakyat, yes, kurang mendengar. Jadi dua salah lah. Semua cakap macam mana ya? Sebenarnya saya geram isu yang ini. Sebab saya sendiri pun capek. Dari 2000 sampai 2021 kita semua berkurung. Kita semua penat. Jadi, ya. Panjang sebenarnya mau cakap, tapi nanti tiba-tiba dislike banyak nanti. Ini soalan daripada Facebook, Charles Mailam. Charles Mailam juga ialah seorang YouTuber. Kamu boleh cari YouTube dia, di type saja Charles Mailam, CHARLESMAILLM, Charles Mailam. Dia banyak buat review makan, dia pergi Gunung Kinabalu, macam-macam lah si Charles ini dengan geng dia, si BSF selalu. Soalan dia, bila mau balik Sabah, kalau balik ke Ningau siapa YouTubers yang Anda mau collab, dan ketiga, adakah Anda pernah mendislike YouTubers lain? Oke, bila mau balik Sabah, bila keadaan sudah reda dan tidak perlu swab test lagi mau balik Sabah. Mahal gila mau balik Sabah kalau swab test. Berapa kami? 6 orang, 4 anak, 2 dewasa. Wow, tiket kami pun semua dewasa punya, swab test sudah 2 tahun ke bawah. Kalau balik ke Ningau, siapa YouTubers yang Anda mau collab? Semua kamu yang di grup ke Ningau hari itu. Pas tuh kalau kamu ada di sini kan, kamu kasih masuk, saya balik di grup. Bagus tuh, dia punya telepon tuh hari itu ya, telepon saya kan bermasalah macam-macam. Jadi susah kali kalau banyak grup. Oke, kita pergi kepada Charles Mailam. Soalan ketiga, adakah Anda pernah mendislike YouTubers lain? Pernah. Tapi yang pasti bukan YouTubers kita. Saya dislike YouTubers yang buat provokasi tentang rasisme, entah apa lagi ya. Nah, semua lah yang berkaitan dengan anti agama, anti bangsa. Saya jujur saja. Tapi kalau rekan sesama YouTubers Sabahan, Malaysian, saya tidak dislike. Macam tadi yang saya cakap, saya menghargai usaha kamu. Penat lelah kamu mengedit, saya paham. Oke. Habis sudah Charles Mailam punya. Sekarang kita pergi kepada Tina Adventure. Sebagai seorang YouTubers, apa cara Anda untuk promosikan tradisi suku kaum KDMR? Sebagai seorang YouTubers itu saya tidak pasti macam mana saya buat, tapi sebagai seorang ahli di dalam grup Suara Borneo, kami berperanan sebagai satu medium di dalam Facebook sana. Kami ada grup Suara Borneo dan juga kami ada grup WhatsApp Suara Borneo. Kami mengutamakan budaya-budaya dari Borneo lah. Kita buat small group khas untuk orang-orang Borneo. Sahabat Sarawak boleh join grup kami. Kita akan buat pertandingan nyanyi lagu bahasa KDMR. Macam baru-baru kami sudah menyelesaikan 2 pertandingan yang berbentuk penghargaan untuk keamatan lah. Satu, kami buat Sugandai online tertutup untuk ahli suara Borneo sahaja, hadiah ada dalam RM300 total. Begitu juga untuk pertandingan Ratu Suara Borneo, kami ambil pertandingan untuk kanak-kanak, gadis kecil, gadis cilik berusia 7 tahun hingga 12 tahun untuk berpakaian tradisi ataupun berpakaian kebangsaan Malaysia. Kalau kamu ada masa, nanti kamu pergi join grup kami di Facebook, grup Suara Borneo Unity. Jadi sebagai YouTuber mungkin itulah peranan saya di sini, menyebutkan atau memberi hebahan tentang apa yang kami buat supaya orang di luar lebih tahu macam mana pakaian tradisi orang KDMR, macam mana indahnya lagu-lagu KDMR, dan bagaimana sebenarnya orang KDMR ini bertutur ataupun saling menghargai sesama KDMR melalui tutur bicara yang lebih sopan, lebih saling menghormati. Dan siapa mau promosi Sahabat Sarawak KDMR, saya rasa begitulah. Apa yang saya buat itu yang melambangkan saya sebagai seorang Sabahan, seorang KDMR, seorang Borneans. Dan ya, thank you for question Tina Adventure. Soalannya sangat mencabar, panjang. Saya jawab mau 5 menit saya rasa. Next, daripada Rizka, mau tanya, tidak penat kerja jadi YouTubers? Penat atau tidak itu macam dia terpulang pada diri masing-masing. Kalau macam saya sendiri, yes, penat, tapi I enjoy it, so saya tidak rasa ada penat lah. Saya gembira dengan saya punya channel, dengan kemajuan channel saya, jadi saya enjoy saja. Saya tidak pasti kalau dengan orang lain penat atau tidak, tapi saya enjoy saja.
Penat juga lah yang mula-mula mau bubut 1.000 subscriber, 4.000 jam tayang. Tapi sekarang yang penat dia mau kejar dole lah. Agak penat juga, tapi macam yang saya cakap tadi, kita enjoy saja. Kalau kita enjoy, everything is gonna be fine. Slow and steady, yang penting pasti, dia bilang si Hazel Light. Next, soalan daripada Sabir Sabang. Kenapa stop selama 3 bulan? Adakah rasa down? Atau sebaliknya? Sebenarnya saya tidak down, tidak juga down, Mbak, tapi berehat saja hari itu. Rehat yang saya tidak tahu sebut rehat kayak itu kalau ada juga video. Tapi rehat daripada on camera macam ini lah. Pas itu sampai saya takut sudah kamu lupa muka saya. Main saja baik. Oke guys, itu saja untuk Q&A part 5 ini. Saya harap kamu tidak bosan menonton video saya. Next video kita akan ada video permintaan daripada satu rekan YouTubers mengenai lelaki yang paling kejam di dunia. Saya harap kamu tonton next video. Thank you guys for watching. You guys are awesome. Salam kopi susu, salam satu Malaysia, salam satu dunia, dan stay safe dimanapun kamu berada. Stay strong walaupun orang sibuk macam kita, orang tidak dapat duit tuh mau macam kita guys. Oke, bye.